Tadi dia ceritakan bagaimana orang potong kepalanya dan kepala itu jadikan bola. Inilah konflik yang paling kejam. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Yang satu ini bilang halal darah dan lehernya Pak Jokowi. Wih, ngeri, ngeri. Luar biasa loh ini. Kalian boleh nggak setuju sama Pak Jokowi. Tapi kalau udah bilang halal darah, ini bukan politik. Ini udah bahaya. Masalahnya, narasi kayak gini kalau dibiarkan bisa bikin orang nggak mikir panjang. Jadi ngerasa ini dibenarkan. Padahal jelas ini provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si baret hitam yang dalam orasinya beberapa waktu lalu ya pada saat mengikuti demo, dia menyebut bahwa darah dan leher Jokowi halal. Mungkin dia pikir leher dan darahnya Pak Jokowi ini dapat label dari MUI gitu. Intinya semakin kesini semakin ramai netizen mengomentarinya dan mengutuk pernyataannya. Ya itu menurut saya masuk akal, mengingat ya pernyataan itu menurut saya sudah masuk kategori pengancaman ya. Sementara itu si Chaplin ya dalam waktu yang berbeda ya, si Chaplinnya kalau ngomong belepotan itu malah ceramah ya tentang kerusuhan yang paling mengerikan di Indonesia yang saling menghalalkan leher. Bahkan katanya si Chaplin, kepala itu sampai dipakai main bola. Gitu. Akhirnya netizen nyeletuk, Chaplin, ngapain lu nggak nasihatin Jongos lu agar nggak ngehalalin darah dan leher Jokowi? Malah lu ceramah lagi. Kok sepertinya ada benang merah gitu ya antara yang dilakukan oleh Chaplin, yang diucapkan Chaplin akhir-akhir ini dengan yang dilakukan dan diucapkan oleh para pemburu ijazah palsu Jokowi. Apakah ini hanya perasaan saya saja? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tadi dia ceritakan bagaimana orang potong kepalanya dan kepala itu jadikan bola. Inilah konflik yang paling kejam mungkin setelah G30S karena general ya didorong. Untuk itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Paling ganas, paling jahat. Inilah. Bayangkan kalau saya potong kepalanya Hamid, baru kepalanya digadu, baru jadikan. Tadi saya katakan kan? Tadi ada. Bagaimana kepala orang dijadikan bola. Untuk itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Bagaimana kejamnya waktu itu. Dan itu jelas dikatakan tadi. Itu karena agama masuk di situ. Islam Kristen berbuat begitu. Untuk itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Nah, ini menarik teman-teman ya.
Jadi ada 2 video yang oleh netizen itu dijadikan satu gitu ya. Dan kita barusan sama-sama melihat di bagian depan ada si Chaplin yang sok bijak, ya kan? Ya, yang mengklarifikasi pernyataannya kemarin yang akhirnya berbuntut pelaporan ya. Karena dugaan penistaan agama, bacotnya macam kayak di depan tadi. Ya tadi dia nggak sadar. Di bagian belakang, ya kan? Jongos-jongos dia, bacotnya macam kayak mana gitu kan, kata netizen. Seharusnya si Chaplin itu nasehatin para keledai dongok ya, radikal pembenci Jokowi. Bukannya malah nyuruh Jokowi tunjukin ijazahnya. Plain, lanjut. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Ada yang berani bilang kayak gitu ke Pak Jokowi. Kalau ini udah bukan kritik lagi. Kita ini negara demokrasi. Kalian boleh benci, kalian boleh kritik, kalian boleh nggak setuju sama Pak Jokowi. Tapi kalau udah bilang halal darah, ini bukan politik. Ini udah bahaya. Masalahnya, narasi kayak gini kalau dibiarkan bisa bikin orang nggak mikir panjang. Jadi ngerasa ini dibenarkan. Padahal jelas ini provokasi. Dan yang lebih parah, kadang ada yang justru diem. Seolah-olah ini hal biasa. Padahal kalau dibalik, kena ke tokoh mereka ngamuk. Kalau politik udah sampai menghalalkan kekerasan, itu tandanya bukan lagi beda pendapat, tapi udah kehilangan akal sehat. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. PSI, Partai Super Terbuka. Nah, ini bukan persoalan beda pendapat, kata Mas Jigikis ya. Ini sudah persoalan kehilangan akal sehat begitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Yang jelas menurut saya, ya, si baret hitam ini sudah orasinya kebablasan ya. Dan seperti yang kita baca bareng-bareng di badan video barusan ini di bagian depan itu ada sebuah teks ya atau caption. Orasi kebablasan tulisannya ya, kebablasan. Pihak kepolisian wajib tangkap baret hitam. Iya, baret hitam ini saya nggak tahu berasal dari matra mana gitu loh, kesatuan apa ya, angkatan darat atau angkatan laut. Saya soalnya baru dengar ada istilah baret hitam. Lanjut. Artinya cuma bikin selembar kertas palsu itu aja kecil buat Jokowi gitu. Bunuh orang aja dia berani gitu loh. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Yang satu bilang bahwasanya Pak Jokowi itu berani membunuh. Coba. Oke. Yang satu ini bilang halal darah dan lehernya Pak Jokowi. Wih, ngeri. Luar biasa loh ini. Ini kayaknya udah memenuhi unsur lah kalau untuk diproses. Ini sangat-sangat sudah memenuhi unsur. Ya, kita tunggu aja nanti gimana reaksi dari Pak Polisi ketika mereka udah melihat video ini. Kita tunggu aja. Apa yang akan terjadi? Takutnya orang-orang ini jadi tersangka 2 kali. Udah tersangka karena isu jasa palsu. Kasusnya kan bisa masuk ke pencemaran nama baik juga. Dan fitnah. Ini tambah lagi seperti ini, pencemaran nama baik juga. Dan bisa dibilang percobaan itu yang perempuan itu. Ah, ini bahaya. Jadi nanti nggak tahu berapa pasal yang akan didapat orang ini. Oh iya, bukan percobaan ya, niat. Ya, kalau percobaan itu sudah ada kegiatan yang dilakukan, ya. Ada upaya yang sudah dilakukan. Misalnya datang ke lokasi atau melakukan serangan tetapi gagal. Tetapi kalau seperti ini baru masuk kategori niat, ya kan? Ada. Niat itu apa namanya ya? Bukan niat ini, rencana ini. Kalau niat itu, apa bedanya Bang? Niat sama rencana ya, sulit juga saya menjelaskannya lah ya. Pokoknya kalau niat itu belum bisa dijerat hukum. Tapi kalau sudah berencana, nah ini bisa dijerat oleh hukum karena dia sudah melakukan penghasutan, kan seperti itu, melakukan pengajakan kan gitu. Iya, kalau menurut saya ya nggak usah lah kita menerapkan pasal-pasal yang terlalu berat ya, berlapis-lapis. Menurut saya perlu ada satu pasal di Indonesia ini, ya kan, khusus untuk para pembenci pemerintah, yaitu apa?
penghapusan atau penarikan kewarganegaraan, pencabutan kewarganegaraan. Jadi kalau udah gini terbukti, oh ini ada niat atau berencana makar gitu ya. Nah udah, nggak usah dihukum penjara, nggak usah dihukum mati, udah dicabut aja kewarganegaraannya. Setelah itu dikirim, ya kan, ke mana kek ya kan, ke Yaman atau gimana, biar dia nggak bisa balik lagi. Itu menurut saya sangat manusiawi daripada dihukum secara fisik gitu ya. Lanjut. Itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Oh alah, pantesan toh bro. Saya kok baru tahu toh ya, ternyata si baret hitam ini ya kan dari angkatan perang apa TN anak abang. Jadi perlu saya kasih tahu teman-teman ya. Mungkin masih banyak yang tidak tahu. Di Indonesia ini kan yang kita kenal umumnya itu kan ada 3 matra ya, tentara itu ya, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Ada lagi satu ya kan, yang jarang diketahui orang dan ini memang khusus ini. Ini pasukannya serba khusus, namanya Tentara Anak Abang. Salah satunya yang barusan kita saksikan gitu loh, baretnya itu hitam. Lanjut. Itu hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya Jokowi. Halal darah dan lehernya Jokowi. Kita harus sabar, yaitu Guys, tolong perhatikan video atas dan bawah, itu kelihatan sekali mereka dari kelompok yang sama, orang di belakangnya juga orang yang sama, narasinya itu sama. Tunjukkan saja kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak JK. Pak JK. Dan saya setuju dengan Pak JK kalau memang ternyata publik nanti melihat ijazah itu asli, biar perkara segera selesai. Tetapi kalau memang bermasalah, memang tidak ada pilihan lain kecuali apa, hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada legasi jahat yang buruk, yang merusak citra negara kita pernah dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Yang kedua, kami ingin memberikan penegasan. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain, atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismon Syandi Partai Solan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita. Dan kita semua justru mendukung agar apa? Agar dugaan tidak pidana fitnah dan pencemaran ini segera diproses. Kenapa? Karena apa yang diklaim oleh saudara Rismon Syandi dan juga kuasa hukumnya yang menyatakan Jamal Girsang yang itu katanya AI, itu menurut kami tidak bernilai. Kenapa? Bantahan itu baru disampaikan setelah ada laporan. Sebelumnya tidak pernah ada bantah. Karena itu saya sarankan kepada saudara Jamal Girsang, jika saudara menyatakan itu bukan suara saudara, bukan video klien saudara, maka sampaikan itu. Orang di belakangnya itu pasti tahu, karena narasinya itu sama. Video di atas dan video di bawahnya. Silahkan menilai sendiri. Salam marah. Nah, ya. Jadi bukan hanya saya saja yang melihat sepertinya ada
ada gini loh, ya kan. Dalam ilmu apa gitu ya, itu ada istilah itu fraktal ya. Saya pernah membaca fraktal. Saya lupa bidang ilmunya. Yang jelas adalah sesuatu yang terjadi di dunia ini, walaupun kelihatannya itu acak dan tidak berpola, sebetulnya berpola, ya. Nah, dari 3 video lah ya yang kita saksikan barusan, antara video si Chaplin, videonya si Tompel, kemudian videonya si Baret Hitam. Walaupun sepertinya ini adalah video yang acak dan tidak disengaja, tetapi dalam ilmu fraktal ini ada kecocokan. Ada kesamaan pola gitu loh, ya kan? Maka jangan salah kalau banyak yang menganggap mereka-mereka ini sebetulnya berasal dari padepokan yang sama. Sumber dan bohir yang sama. Aduh. Udahlah Pak Polisi ya. Ungkap semuanya ya. Orang yang macam kayak gini harus ditangkap semua. Cabut kewarganegaraannya, termasuk bohirnya, ungkap, cabut kewarganegaraannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.